Yang berubah itu kan orang dari naik onta ke naik mobil ke naik pesawat. Yang berubah itu kan komunikasi orang dari ngobrol, berubah ke telepon, berubah ke handphone. Tasawuf nggak ngurus itu. Jadi ketika antum membenturkan tasawuf dengan kemajuan modern, berarti antum tak paham. Antum mau pakai handphone, mau pakai laptop, itu tidak diurus tasawuf. Yang diurus tasawuf bagaimana hati antum jangan lalai kepada Allah. Antum pakai Lamborghini dengan antum naik onta, boleh jadi antum pakai mobil mewah tapi hati antum Allah, 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 Allah. Antum naik onta tapi antum mabuk. Itu jadi tasawuf nggak ngurus itu. Antum punya pesawat pribadi, private jet, antum punya mobil mewah, tapi hati antum zikir kepada Allah. Yang diurus tasawuf itu masalah kolbu antum. Kecuali kolbu antum sudah berubah jadi mesin. Tasawuf ini secara umum adalah pensucian hati. Mensucikan hati dari hasad, mensucikan hati dari ujub, merasa diri hebat, mensucikan hati dari kibir, angkuh, merasa diri besar, mensucikan hati dari semua penyakit-penyakit hati. Lalu setelah itu hati yang sudah bersih tadi diisi dengan zuhud, tidak terlalu hanyut dengan dunia, qanaah, merasa cukup, diisi dengan zikir. Jadi cara yang paling simpel adalah mengambil baiat tariqat. Karena dengan itu kita akan dibimbing guru. Bagi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, bisa bertalqin kepada wakil talqin dari Abah Anom Suryalaya almarhum, Kiai Wahfiuddin. Kiai Wahfiuddin Sakam. Nah, beliau ini wakil talqin yang diberikan kuasa oleh almarhum Abah Anom untuk mentalqinkan tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Nanti antum cari Kiai Wahfiuddin. Bagi yang ada di Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya, mengambil baiat kepada Syekh Dr. Zikmal Fuad di Besilam Langkat. Beliau mursyid ke-13. Mursyid ke-13 dari Tariqat Naqsyabandiyah. Jalur Syekh Sulaiman Zuhdi. Dan beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mata kuliah tasawuf. Jadi dua-duanya dapat. Bagi yang di Riau, bisa ke Syekh Alaidin. Beliau adalah cucu dari Syekh Abdul Ghani, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Pondok pesantren Darussalam. Dulu Batu Besurat, sekarang di Kabun. Beliau kadang juga ke Pekanbaru, cari infonya. Tapi kalau udah ambil baiat, bersuluk, jangan hanya ambil baiat aja. Antum tak merasakan. Orang yang ambil baiat tak bersuluk itu sama seperti orang yang beli kopi, di fotonya, dikirimnya, di postingnya. Saya udah beli kopi, tapi dia belum pernah minum kopi itu. Tak tahu dia rasa kopi itu, entah pahit, entah manis, entah macam mana, entah asam, robusta, tak tahu dia kopi apa. Nah, jadi sesudah ambil baiat bersuluk, paling tidak seminim-minim bersuluk 10 hari 10 malam. Satu harinya seminim-minimnya zikirnya 15.000. Handphone mati, semua mati, hubungan kontak putus. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Kalau membaca buku ini udah
Tak usahlah ajari lagi orang Al-Azhar nih baca buku. Buku ke buku aja udah muak udah baca buku. Teori itu. Berpindahlah antum dari alam nazari kepada alam amali. Berhentilah berguru ke buku, mulailah berguru ke orang. Bermursyid, bersyekh. Itulah saran saya. Buku penting, tapi ada peningkatan setelah dari buku. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih jawabannya Ustaz Abdul Somad. Pertanyaan selanjutnya Maulana dari Fairuz Al-Islami. Fairuz Islami ini berasal dari Bangka Belitung, laki-laki, masih sehat. Dia ingin bertanya, pertanyaannya adalah, mana yang harus kita dahulukan Ustaz? Belajar fikih dan ilmu-ilmu lainnya dulu, atau bertasawuf dahulu, atau kita gabungkan? Terima kasih Ustaz. Sekali lagi, mana yang harus kita dahulukan? Belajar fikih atau ilmu-ilmu lainnya dahulu, atau bertasawuf dahulu, atau kita menggabungkan pembelajaran tersebut, Maulana? Antum belajar akidah di Al-Azhar, tiga-tiganya dapat itu. Di Al-Azhar dapat tiga-tiganya itu. Akidah, fikih, dengan tasawuf. Apalagi di Usuluddin. Kalau antum bukan orang agama, orang umum, ngaji akidah sama ustadz ini, ngaji fikih sama ustadz ini, ambil baiat tasawuf, tarekat dengan syekh ini. Sekali jalan. Jadi ngaji sifat 20, wujud, qidam, baqa. Ngaji fikih juga. Tapi antum ambil juga baiat, tarekat. Antum bersuluk. Sekali jalan tiga-tiga. Jadi tidak perlu antum hatamkan dulu akidah. Habis itu baru melompat ke fikih. Tidak. Sambil belajar akidah, ngaji fikih juga. Antum bersuluk juga. Nanti saling melengkapi dia. Dalam perjalanannya nanti ketiganya itu matching dia. Demikian. Wallahu a'lam. Dan selanjutnya Ustaz Abdul Somad dari Zainaba Jambi. Dia bertanya dari Provinsi Jambi, Kabupaten Muara Jambi, laki-laki. Masih seri juga. Di era modern, pertanyaannya adalah, di era modern ini, dengan kemajuan teknologi, apakah layak dan pantas ilmu tasawuf ini yang bagian detailnya atau spesifiknya, yaitu berupa tariqah disampaikan di sosial media, yang mana dampak ini ada berupa negatif seperti kekafiran jikalau ada yang salah memahami, dan dampak kedua ini. Inti dari pertanyaannya, apakah layak kalau kita membahas tasawuf atau tariqah secara detailnya di halayak umum, Ustaz, di sosmed ataupun di tempat lainnya? Atibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah di depan orang sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Jadi kalau antum buat kajian tasawuf, kajian antum hanya pada tazkiyatun nafs. Antum buat dia per bab. Pertama, membersihkan hati dari riya. Pertemuan berikutnya, membersihkan hati dari ujub. Membersihkan hati dari bakhil. Membersihkan hati dari hasad. Umum, jadi semua orang bisa menikmati. Lalu kemudian setelah itu baru tahalli. Mengisi hati dengan taubat, diisi dengan qanaah, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zuhud. Nah itu. Antum bisa baca Ihya, nanti antum sarikan dari Ihya. Antum buat khulasoh. Antum yang udah terbiasa mengkhulasoh muqarrar, coba antum khulasoh Ihya itu. Khulasoh itu Ihya, buatkan dalam bentuk PowerPoint. Mana takhallinya, mana tahallinya. Dua itu aja yang jelas. Tajalli tak usah. Tajalli itu bukan domain umum. Tajalli itu nanti menimbulkan fitnah. Antum bahas hanya tahalli dengan tahalli. Itu bisa beberapa pertemuan. Atau qud al-qulub. Minta buku yang ujung.
qut al-qulub, makanan hati. Imam Abu Thalib Al-Makki. Imam Al-Ghazali menulis Ihya terinspirasi dari sini. Istilham. Satu dia. Al-Ghazali mengembangkannya menjadi 4. Ihya. Jadi antum buka bab-babnya, antum buka pembahasan antum berdasarkan ini. Bagi yang mau menulis, buat buku kecil. Bagi yang tidak menulis, buat video pendek. Buat channel khusus. Sistematis. Nanti antum lihat di daftar isinya itu sistematis. 2 saja yang dibahas, takhalli dengan tahalli. Apa yang dibuang dan apa yang diisikan. Itu bermanfaat buat masyarakat umum. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Antum mesti mengambil baiat zikir. Terserah antum ketertarikannya kemana. Naqsyabandi, atau Syattari, atau Qadiri, atau Syazili. Mana yang antum seret, istikharah, cocoknya ke sini. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Maulana dari Al-Mutawallid. Nama beliau Al-Mutawalli, berasal dari Makassar, laki-laki, pelajar pesantren. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustadz, dapatkah tasawuf menjawab segala problem dinamika zaman modern di tengah-tengah pesatnya teknologi? Terima kasih Ustadz. Yang berubah itu kan orang dari naik onta ke naik mobil ke naik pesawat. Yang berubah itu kan komunikasi orang dari ngobrol, berubah ke telepon, berubah ke handphone. Tasawuf nggak ngurus itu. Jadi ketika antum membenturkan tasawuf dengan kemajuan modern, berarti antum tak paham. Antum mau pakai handphone, mau pakai laptop, itu tidak diurus tasawuf. Yang diurus tasawuf bagaimana hati antum jangan lalai kepada Allah. Antum pakai Lamborghini dengan antum naik onta, boleh jadi antum pakai mobil mewah tapi hati antum Allah, 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 Allah. Antum naik onta tapi antum mabuk. Itu jadi tasawuf nggak ngurus itu. Antum punya pesawat pribadi, private jet. Antum punya mobil mewah. Tapi hati antum zikir kepada Allah. Yang diurus tasawuf itu masalah kolbu antum. Kecuali kolbu antum sudah berubah jadi mesin. Nah, yang diurus tasawuf itu bukan yang antum naiki. Yang diurus tasawuf itu sini. Selama kolbu antum masih kolbu, ya antum diurus tasawuf. Tapi kalau antum sudah bertransformasi menjadi transformer, itu antum tidak diurus tasawuf. Antum sudah jadi mesin, antum sudah jadi robot. Kecanggihan zaman ini, justru orang semakin berhajat kepada tasawuf. Kenapa orang bermeditasi? Kenapa orang meditasi? Dia mencari ketenangan. Apa yang dilakukan di meditasi itu? Pejamkan mata, silangkan kaki, kosongkan pikiran, dengarkan gemericik air, dengarkan suara kicau burung, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kenapa orang masuk ke situ? Karena antum tidak bertasawuf. Antum tidak bertasawuf. Kalau antum bertasawuf, murid antum tidak akan perlu pergi ke rumah-rumah ketenangan. How you can stop your mind? Ditulisnya di pintu besar-besar waktu pertama masuk.
Yang jahat adalah pikiran Anda. How you can stop your mind? Bagaimana menghentikan pikiran Anda yang jahat? Solusinya adalah kami. Kalau antum mengajarkan tasawuf yang amali, enggak laku ini semua. Karena mereka menghubungkan dirinya dengan Allah melalui zikir qalbi, hidup kalbunya itu setelah ditalqinkan. Allah, 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itulah dia. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tak putus dia adalah bagaimana men-setupkannya itu. Ini handphone ini kosong, ini belum disetupkan. Setupnya itu talqin. Disetupkannya ke dalam, ditalqinkannya ke dalam. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Maulana. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Muhammad Sadri, Provinsi Riau, Rokan Hulu, Orang Awak Kiron Ustaz. Kategori mahasiswa Mesir. Mohon izin bertanya Ustazna, standar seseorang dikatakan bertasawuf itu seperti apa sih? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Fadhal Maulana, standar seseorang itu dianggap sebagai tasawuf atau tasawuf apa? Tasawuf ini bukan seperti anak fang. Anak fang antum bisa lihat betato, betinde, pakai anting. Oh ini anak fang. Oh ini anak metal. Musiknya heavy metal. Tasawuf ini tak nampak. Bajunya boleh jadi PNS, boleh jadi tentara, boleh jadi polisi. Karena dia di dalam. Di dalam dada ini ada qalb. Di dalam qalb ini ada ruh. Di dalam ruh ini ada sir. Sirrullah fi qalbi abdi. Itu yang hidup. Dihidupkan dia dengan zikir. Itulah makna hadis mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir macam orang hidup dan orang mati. Kalau berzikir dia di dalam hidup, kalau tak berzikir mati. Nah itu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini belum tentu. Maka melalui proses talqin, ditalqinkan dia, ditanamkan dia. Ditanamkan guru itu ke dalam. Dia tak bisa pakai bahasa. Saya sudah menggunakan bahasa setup. Saya sudah menggunakan bahasa tanam. Tapi kalau antum bertalqin, paham antum itu nanti. Asal sudah ditalqinkan Maulana, la ilaha illallah, antum mainkanlah dia. Nah, itu. Dia bukan teori. Dia tak teori, dia praktek, amali. Jadi setelah ini nanti, habis Syawal nih, antum carilah mursyid di Kairo. Betalkinlah antum. Bersuluklah antum. Habis itu amalkanlah. Saya tak tahu di mana stasiun antum. Dan antum pun tak bisa menghukum anak. Karena kita tak lagi sibuk memikirkan orang. Ini kira-kira Ustadz ini bertasawuf atau tidak ya? Ini Ustadz ini bertasawuf atau... Kita tak lagi ngurus itu. Karena kita tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Ini kira-kira Ustadz ini sampai tak makomnya ini. Ini kira-kira syekh ini... Oh berarti antum bu. Ini kira-kira syekh ini lebih tinggi tak dari syekh ini. Tak, bukan urusan kita itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlu. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Tak mencari kebal, tak mencari bisa mengobati patah tulang, tak mau jadi dukun.
Tak mau berjalan di atas air. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Maulana. Pertanyaan selanjutnya dari Nadia, berasal dari Bekasi, perempuan, masih siswati. Pertanyaannya adalah, jika jati diri merasa belum mampu untuk mengamalkan amalan yang diajarkan di tarekat, apakah kita menunggu kesiapan diri untuk mengambil tarekat karena dikhawatirkan berhenti di tengah jalan? Terima kasih Maulana. Tafadhal Maulana. Antum membayangkan amalannya itu banyak. Antum bayangkan amalannya itu banyak. Jadi antum al-insan a'da uma jahilu. Kalau kita tak tahu, kita memusuhi. Bayangan antum banyak. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu tak banyak. Yang paling simpel itu tarekat Abah Anom TKN. Tak banyak. Tak sampai 200 habis sholat. Nah, jadi antum yang simple saya sarankan antum jumpai Kiai Wafiuddin. Kiai Wafiuddin punya jadwal ke Riau, baru aja singgah ke rumah saya. Kursus tasawuf. Yang mau bertalkin kepada beliau, talkin. Mumpung masih ada lagi murid-murid Abah Anom yang pernah ditalkinkan langsung. Jadi tidak seperti yang antum bayangkan begini. Yang saya bilang tadi 1000 tuh nampaknya aja banyak itu 1000 tuh. Zikir Allah itu bukan macam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lama. Dia zikir Allah itu tak bersuara. Tak bersuara dia, tak berbunyi dia. Lidah itu pun tak bergerak. Itu yang saya sebutkan tadi itu kalau disuarakan. Zikir Allah itu tak bersuara. Macam mana zikir tak bersuara? Antum pernah tak mendengar lagu? Mendengar lagu Ummu Kalsum. Apalah lagu Ummu Kalsum yang antum ingat? Ustadz Fahmi, apalah lagu Ummu Kalsum yang antum ingat? Enggak tahu lagu kasar. Lagu, apalah lagu Arab yang antum ingat? Qamarun, Atif, Qamarun. Bisa tak antum mendengar suara Atif tuh? Coba dalam sepi, bisa tak antum dengar? Bisa. Bisa. Ah, begitulah dia. Begitulah dia. Ah. Paham? Qamarun sidnan nabi qamarun. Tapi tak diucapkan. Terdengar aja dia. Waktu ditalkinkan antum sama guru tuh, Allah, 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 Allah. Antum dengar itu suara tuh. Waktu berjalan, waktu tegak, waktu terdengar dia. Itu hidup, udah mulai agak hidup hati itu. Nah, itu. Jadi bukan antum bayangkan antum, enggak. Itu Allah itu cepat itu. 1000 itu sekejap itu. Nah, itu. Jadi antum udah ketakutan duluan. Nanti kalau tak bisa cemana? Bisa. Demikian, Allahuakbar. Terima kasih banyak Maulana. Pertanyaan selanjutnya dari Zain Jailani atau Zainal Abidin dari Kota Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, laki-laki, kalangan mahasiswa. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau nanya Ustadz, ada 2 pertanyaan ternyata Ustadz. Yang pertama, apakah ria dan sum'ah itu konteksnya hanya dalam ibadah saja atau umum? Ini lebih spesifik. Yang kedua, apakah buah daripada mengamalkan ilmu tasawuf itu, Ustaz? Atau apa sih guna atau faedah kita mengamalkan ilmu tasawuf? Ria
Riya itu tidak hanya pada sholat, puasa, bangun masjid, bukan itu. Riya karena udah doktor, riya karena belajar di Azhar, sum'ah karena udah banyak baca kitab. Jadi riya dan sum'ah itu dalam semua aspek kehidupan. Dan dia merusak batin. Antum kena penyakit psikologis. Antum jadi orang yang bermuka dua jadinya. Dan capek. Apalah target yang ingin dicapai dari bertasawuf itu? Puncaknya. Puncaknya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketenangan jiwa. Itulah yang tak bisa dibeli dengan uang itu. Punya rumah megah, punya mobil, udah ada kerjaan, tapi jiwa itu tak tenang. Karena hati itu lalai. Ketenangan itu didapatkan melalui zikir. Zikir itu berguru, bertariqah, bertasawuf. Antum dapat ketenangan hati, ketenangan batin untuk menjalani hidup. Itulah yang mau dicari. Jadi dia bukan titel. Bukan lalu setelah itu nanti jamaah jadi banyak. Enggak, dia tidak begitu. Nanti pulang langsung tangan dicium orang. Enggak, bukan begitu. Hubungan kita dengan Allah. Kaifa alaqatuka ma'allah. Waqfah ma'allah. Bagaimana hubungan dengan Allah? Allah itu ada. Semua orang tahu Allah itu ada. Tapi bagaimana merasakan al-hubbu, merasakan cinta kepada Allah. Ayatnya udah antum hafal tuh semua, hadis-hadisnya udah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah idza ahbabtuhu. Tapi merasakannya sama macam orang belum berangkat ke Mesir, diceritakan sama anak lama, tokmiyah itu adalah kacang yang dihaluskan dengan daun kusbur. Matang dia cerita tentang tokmiyah, bil bait, cerita tentang kusari, cerita tentang asir asab. Masak udah. Tapi belum pernah dia mencicipnya gimana rasanya. Dan setelah dicicipinya rasanya, rupanya tak sama macam yang diceritakan anak Kairo itu. Dan ketika dia disuruh pula menceritakan rasanya itu, dia pun tak bisa menceritakannya. Cobalah kau ceritakan dulu cemana rasa tokmiyah itu. Dibilang macam bakwan, tidak. Dibilang macam tahu tempe mendoan, tidak. Jadi cemana lah? Yang paling enak itu memang itulah dia. Itulah dia. Susah mendefinisikannya. Yang paling mudah itu betalkin antum, amalkan. Nah, itulah dia barang tuh. Kalau dia bukan teori. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Maulana Ustaz Abdul Somad. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, sudah dikirimkan linknya. Bisa dikirimkan, nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan. Izin bertanya lagi Ustaz Abdul Somad. Pertanyaan selanjutnya dari Zaid Nusaibah Az-Zahra, Jakarta Timur. Perempuan dari kalangan umum ingin bertanya, Ustaz, bagaimana mencari tahu tariqah yang kita ikuti itu benar? Karena saya pernah ikutan, tapi menemukan ada beberapa kejanggalan seperti bersujud di makam mursyid. Terima kasih Maulana. Saya tak tahu antum di daerah mana, tapi kalau masih daerah Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Bandung, kan bisa antum datang ke Jakarta. Antum cari Kiai Wahfiuddin. Saya ngasih yang rekom yang saya kenal aja, yang saya tahu. Nanti Kiai Wahfiuddin mentalkin antum. Setelah ditalkinnya, dikasihnya amalan-amalannya. Amalannya ini. Nanti setelah itu antum bergabung dengan komunitas TKN. Kalau udah bergabung, nanti ada wakilnya untuk berkomunikasi. Ini tidak meninggalkan syariat.
Orangnya berilmu, alim, beradab. Jadi yang saya kasih nama-nama tadi, itu yang saya kenal, yang saya tahu. Kalau antum datang ke Besilam, Langkat, Sumatera Utara, antum jumpa dengan Syekh Zikmal, antum betalkin, habis itu antum bersuluk 10 hari. Dan itu antum amalkan. Jadi saya bukan ngasih kucing dalam karung. Saya tahu orangnya, saya kenal. Itulah yang Ustadz Syekh Alaidin itu alumni Al-Azhar. Buya Alaidin itu alumni Al-Azhar. Beliau dikirim ayahnya dulu ke Al-Azhar. Kalau di Aceh, antum cari murid-murid dari mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Muhibbuddin Wali itu doktor usul fikih pertama di Al-Azhar. Orang Asia Tenggara yang pertama kali dapat usul fikih doktor dari Al-Azhar namanya Syekh Muhibbuddin Wali dari Aceh. Itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Kalau antum ke Aceh, carilah dari jalur beliau atau jalur lain yang Syekh Mudawali. Sekarang Abu Mudi. Cari Abu Mudi di Aceh. Betalkin antum ke Abu Mudi. Naqsyabandiyah. Kalau yang Syattariyah di Aceh, yang murid-murid dari Abu Krungkali. Itulah yang saya tahu, yang saya sudah pernah jumpa orangnya. Alim, faqih, ahlus sunnah. Kalau tak kenal saya tak berani. Bukan berarti saya tuduh sesat, enggak. Sebenarnya saya tak berani. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad. Kita akan bertanya live satu lagi, dan setelah itu insya Allah kita akan mintakan doa kepada Maulana Ustaz Abdul Somad dan closing statement beliau. Kita pilih dari live saja, Ustaz. Kira-kira silakan kawan-kawan yang ingin bertanya, angkat tangannya. Mungkin Fadli. Oke. Kita persilahkan kepada Fadli. Kepada Fadli ini. Bismillah. Tamam. Afwan ya Maulana Ustadz Abdul Somad Al-Mukarram. Saya Fadli dari Surakarta, Jawa Tengah. Izin mau bertanya. Jadi setahun lalu saya baru belajar tentang ilmu tasawuf. Saya sebenarnya sebelum itu saya hidup di kalangan netral dan sampai sekarang di kalangan netral. Terus alangkah baiknya apa yang saya lakukan di sini. Karena saya diambang hidup dengan netral dan tasawuf. Begitu Ustadz, mungkin saya juga bingung menjelaskannya. Afwan ya Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Fadli. Tafadhal Maulana Ustaz Abdul Somad. Mohon dimatikan mic-nya, Fadli. Tamam, dan videonya. Oke, terima kasih. Tafadhal Maulana Ustaz Abdul Somad. Jadi antum membagi kalau bertasawuf berarti tidak netral. Jadi bertasawuf itu netral karena dengan bertasawuf membersihkan hati. Banyak orang terjebak pada kalimat tasawuf. Kalau tidak mau pakai istilah tasawuf, tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Antum sholat, lalu yang antum sembah itu siapa? Allah. Berarti antum berakidah. Tapi antum juga mesti berakhlak. Kalau udah sholat nggak boleh sombong. Itulah dia tasawuf itu. Ya, netral itu. Orang bertasawuf itu netral, bukan macam-macam. Mungkin bayangan antum bertasawuf itu jadi dukun, jadi wali, jadi kebal. Bukan itu. Itu klinik itu namanya. Orang berzikir tasawuf itu kan bukan mau jadi kebal.
mau menenangkan hati, merasakan kehadiran Allah. Bertasawuf itu netral. Gimana orang bisa berzikir dengan Allah kalau tidak bertasawuf? Gimana orang bisa mengenal Allah kalau tidak ngaji sifat Allah? Akidah namanya. Gimana orang mau beribadah kepada Allah kalau tidak belajar fikih? Gimana ruku, gimana sujud, gimana takbiratul ihram, itu fikih namanya. Bagaimana cara mencintai Allah, bagaimana hati ingat pada Allah, itu tasawuf. Jadi tiga itu nggak bisa dipisahkan, Fadli. Akidah antum benar, fikih antum benar, tasawuf antum benar. Itu. Jadi bukan tasawuf. Paham saya, antum jadi rancu tentang tasawuf ini karena banyak orang menamakan tasawuf, casingnya tasawuf, isinya dukun. Casingnya tasawuf, isinya ilmu kebal. Nah, itu. Kalau antum gara-gara itu menjadi anti tasawuf, jangan pakai nama tasawuf. Makanya dari awal saya jelaskan ini tentang mensucikan hati, membersihkan hati, mengisi hati dengan yang baik-baik. Itulah dia tasawuf. Bingung pakai tasawuf, tazkiyatun nafs. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad kepada kawan-kawan. Mohon maaf sebelumnya kepada kawan-kawan yang telah bertanya, kepada jamaah hadirin wal hadirat yang menanyakan. Karena keterbatasan waktu dan telah dekatnya waktu berbuka di Indonesia, kami menutup sesi tanya jawabnya, dan kita mintakan sedikit closing statement dari Maulana Syekh Abdul Somad sekaligus doa daripada beliau. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pada sore ini di Indonesia maupun siang hari di Mesir dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati Maulana Rasulullah SAW. Tafadhal Maulana. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت على دينك وعلى طاعتك. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والكبرياء والعظمة والسمعة والعجب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك. اللهم ارزقنا الاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء. اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. يا فتاح افتح قلوبنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم المرسلين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi, dan kami para talabah masisir maupun secara umumnya dan kalangan umum, terima kasih banyak kepada Maulana Abdul Somad yang telah meluangkan waktunya untuk kami. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan berkah untuk kita semua. Dan sedikit kami rangkum yang beliau sampaikan tadi. Ilmu tasawuf ataupun praktik tasawuf membersihkan hati adalah satu hal yang mesti kita lakukan masing-masing individu kita, khususnya talabah, agar hal-hal yang tidak kita inginkan seperti riya, kibir, dan lain hal, kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal seperti itu. Adapun bertasawuf mesti memiliki guru, yang guru-gurunya itu mu'tabar. Sebagaimana kata ulama kita, tasawuf itu antara zikir dan berfikir.
Mungkin itu yang dapat kami kumpulkan, dan fokuslah pada takhalli, membersihkan hati sebagaimana kata Ustaz Abdul Somad tadi, lalu tahalli, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Saya selaku moderator Fahmi Sidik mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih banyak kepada Maulana Ustaz Abdul Somad. Doakan kami Ustaz biar lancar belajar di sini dan manhaj ilmu selalu memberikan keberkahan dan manfaat untuk seluruh santri ataupun mahasiswa dimanapun berada. Terima kasih.